tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri, tidak mengandalkan berpikir kami, bahkan tidak mengandalkan manusia di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami membutuhkan terang firman Tuhan yang akan menuntun kami dalam dunia yang gelap ini, sehingga kami tidak terantuk dan jatuh. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah pada siang hari ini, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Ada semangat yang baru? Amin. Kita siap menang? Amin. Atas antikris? Amin. Oleh sebab itu kita harus dibukakan kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa memenangkan. Gereja Tuhan, orang percaya bisa menang menghadapi antikris. Kita buka firman Tuhan seperti minggu lalu, 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Ya. Satu Yohanes 2 ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Karena telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa kita semua, mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menuliskan kepadamu bahwa karena kamu telah mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Amin. Demikian firman Tuhan. Dia ada di antara kita. Dan pengurapan Allah yang ada di dalam kehidupan kita mampu untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang hidup seperti spirit antikris. Semua kita tahu dari Alkitab bahwa pada akhir zaman akan muncul antikris yang akan mengkhianati gereja dan Kristus. Karena kenapa saya bilang mengkhianati gereja dan Kristus? Karena mereka ada di sekitar kita. Mereka mendengar firman, mereka melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi mereka mengkhianati gereja dan Kristus. Pada waktu antikris berkuasa atas seluruh dunia ini, ia akan menguasai semua orang. Semua orang, tidak boleh lagi ada orang yang menyembah Tuhan Yesus. Semua harus menyembah Dia. Supaya gereja menang atas antikris, maka gereja harus mengetahui ciri-ciri dari antikris ini. Jangan kita semua menjadi takut ketika kebenaran firman Tuhan ini dibukakan. Kita gereja bukan korban dari antikris. Katakan amin. Amin. Kita justru harus menghadapi antikris dan menang atas antikris. Amin. Oleh sebab itu ketika wahyu dibukakan oleh Tuhan, maka kita semua harus menyadari bahwa kemenangan sudah diberikan Tuhan buat kita. Kita buka dulu Wahyu 1 ayat 1. Saya minta cepat baca. Wahyu 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan
Wahyu 1 ayat 1 bahwa ini adalah wahyu Yesus Kristus. Nah, di dalam kitab Wahyu dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir, pasal ke-22, di situ ada cerita tentang antikris. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah tokoh utama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bukan yang sering kita bicarakan yang menimbulkan ketakutan adalah antikris ini. Kenapa saya mulai dengan tema gereja harus menang menghadapi antikris? Supaya kita mengetahui siapa sebenarnya antikris ini, manifestasi apa yang akan ditimbulkannya di tengah dunia ini, sehingga orang percaya harus siap untuk menghadapinya. Amin. Jadi bukan berarti ada ketakutan di sini. Amin. Justru kita harus dapat mengetahui ciri-ciri dan keberadaannya ketika dia mulai berkuasa atas bumi ini. Sekarang ini masih spirit antikris, ya. Tetapi kemudian kita akan lihat bahwa orangnya akan muncul, dan itu akan muncul di saat-saat 3,5 tahun berikutnya, masa tribulasi. Dan antikris ini akan memaksa supaya semua orang diberi cap namanya sebagai tanda miliknya, dan namanya itu adalah angka 666 yang dicapkan dan dimeteraikan di mana? Di dahi dan di tangannya. Orang yang tidak mau tidak boleh berjual beli. Nanti saya ceritakan masalah ini. Sehingga dengan sendirinya dia akan mati. Orang yang menerima cap antikris ini berarti melawan Allah dan masuk dalam hukuman Allah yang kekal. Firman Tuhan begini jelas sehingga kita orang beriman mengerti dan tidak mau menerima cap atau materai antikris. Perkiraan cap antikris ini seringkali berubah-ubah menurut zaman. Yang pertama kita pikir di dalam televisi ada antikris. Ternyata kenapa? Karena patung-patungnya di dalam televisi itu bisa bergerak-gerak. Kemudian dengan berjalannya waktu ternyata televisi bukan antikris. Kemudian masuk lagi komputer. Saya kurang memahami masalah komputer, tapi ada yang dinamakan The Beast, komputer masa lalu. Tetapi akhirnya kita melihat bahwa komputer tidak lagi, bukan juga antikris. Karena sulit kita menemukan gereja yang tidak memiliki komputer. Amin. Semua gereja pasti punya komputer. Dan semua orang pasti menggunakannya. Ternyata itu bukan antikris. Kemudian masuk ke kredit card. Orang mulai mengira-ngira atau memikir-mikirkan. Ternyata orang percaya pun hari-hari ini pakai kredit card. Kredit card bukan juga. Kemudian masuk lagi dengan pergunaan barcode. Tahu nggak barcode? Kalau kita beli sesuatu semacam membeli sesuatu barang, ada semacam tanda bergaris-garis dengan angka-angka, ya. Kalau kita beli, ya itu namanya barcode. Ternyata itu juga bukan, karena lewat barcode ini sebenarnya kita mendapatkan satu kemudahan, ya barcode. Karena begitu kita belanja, cepat dimasukin, langsung bayar. Jadi semua orang mendapatkan manfaat dari teknologi ini, ya, karena tidak perlu menunggu terlalu lama di kasir gitu. Kemudian RFID chip, alat yang seukuran sebutir beras
yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia sebagai upaya deteksi posisi kita di mana, kelancaran administrasi. Nah, ini sudah digunakan di Amerika, khususnya digunakan pada sebagian pejabat pemerintah. Kemudian di Eropa juga sudah pakai chip ini. Anak bayi baru lahir ditaruhin chip di Eropa. Ya. Tetapi kita mau belajar bahwa chip ini sebenarnya bukan cap antikristus. Setan seringkali membingungkan kita. Cuman chip ini dapat memudahkan teknologi. Tetapi orang-orang yang menggunakan chip pasti ketahuan di mana tempat tinggalnya, kesukaannya apa. Ya, kita juga mesti berhikmat untuk bisa menggunakan chip ini. Kalau bisa, orang percaya tidak perlu. Tetapi saya mau katakan bahwa chip ini bukan tanda atau cap antikristus. Amin. Nah, di dalam Wahyu ini dikatakan bahwa dia akan memberi tanda di dahi dan di tangan. Ini adalah bahasa nubuatan, bukan arti harafiah. Kitab Wahyu ini adalah kitab nubuatan. Yang ada di dalamnya bahasa nubuatan, bukan arti yang sesungguhnya. Angka 666. Kristus memiliki angka 7. Kristus memiliki angka 7. Angka kesempurnaan. Nah, iblis ini suka meniru Allah. Dia menggunakan juga angka-angka. Dan dia menggunakan angka 6. Angka 6 apa? Tanda angka manusia. Dengan demikian antikris memiliki tanda apa? 666. Dengan demikian antikris telah gagal dalam upaya menyamai Kristus. Kristus 7, dia 6. Perhatikan baik-baik supaya kita bisa menang atas antikris. Inilah pewahyuan dari Tuhan. Dia gagal untuk menyamai Kristus. Jika diulang sampai 3 kali, karena ini angka 6 adalah angka manusia, di mana manusia selalu gagal terus. Amin. Maka angka 666 artinya gagal menghadapi antikris. Tepuk tangan buat Tuhan. Alias antikris gagal total. Amin. Itulah nasib antikris nanti. Tetapi kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Kita 0 ditambah Kristus jadi 10. Nah, jika angka 66 mengandung makna simbolis, maka sudah sewajarnya apabila tanda antikris yang diletakkan di dahi dan di tangan ini ditafsirkan secara simbolis juga. Amin. Karena ini bahasa nubuatan. Tanda itu tidak mungkin merujuk pada chips atau tanda lahiriah lainnya. Iblis cuma bikin bingung kita. Kita jadi kacau. Jangan dong terima chip dan sebagainya. Amin. Tetapi sebenarnya chip bukan tanda antikris. Tetapi apabila kita menggunakan chip, maka kita ketahuan tinggal di mana, bisa dideteksi di mana. Sekarang ini lewat HP juga kita bisa buat seperti itu. Amin. Tapi itu bukan tanda antikris. Dahi berbicara tentang cara berpikir atau memandang sesuatu. Ya, secara simbolis. Arti dari dahi adalah berbicara tentang cara berpikir kita atau memandang sesuatu di luar Kristus. Tangan pada perbuatan kita. Tanda di tangan
Jadi sekali lagi saya katakan chip hanya sarana untuk kemudahan hidup kita. Jelas? Jadi nggak perlu takut kita menghadapi antikris ini. Kita pasti menang. Karena dia meniru Kristus. Kristus 7, dia 6. Mana bisa menang? Amin. Angka 6 adalah arti dari gagal total dia menghadapi Kristus. Dan oleh sebab itu kita harus ada di dalam Kristus. Jadi chip ini adalah hasil dari kemajuan teknologi yang membuat manajemen apa saja makin mudah dan canggih. Nah, supaya sukses, iblis ini sering meniru cara kerja Allah. Yang tadi yang pertama, dia pakai 666 sementara Kristus adalah 7, kesempurnaan. Misalnya masalah Trinitas Allah ditiru iblis, yaitu iblis sebagai bapa, antikris sebagai putranya, dan nabi palsu sebagai Roh Kudus. Begitu juga cap atau materai itu Roh Allah sendiri. Kita buka Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Di dalam dia kami juga, karena kami telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kami juga, ketika kami percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Amin. Jadi ketika kita menerima Injil keselamatan, maka kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi meterai Allah adalah Roh Kudus. Amin. Meterai Allah adalah Roh Kudus yang memenuhi, mendorong dan memungkinkan orang-orang ini untuk bisa hidup dengan kesucian. Jadi ketika kita menerima Yesus, menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita dicap materai dan percaya, maka kita dicap materai oleh Allah, materai Allah di mana Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk apa? Memungkinkan kita untuk bisa hidup di dalam kesucian. Dunia ini semakin parah. Kita tidak mungkin bisa hidup dalam kesucian tanpa materai Roh Kudus. Amin. Nah, oleh sebab itu materai Allah ini penting buat kita, supaya kita dapat hidup dalam kesucian, dalam hidup dalam kuasa Allah, dan segala macam fasilitas ilahi dari Allah kita dapatkan dari Allah. Sedangkan cap materai antikris adalah roh-roh setan yang memakai tipu daya mamon. Jadi bukan chip. Amin. Chip hanya sarana teknologi yang dapat mempermudah kehidupan kita. Cap materai antikris ini adalah roh-roh setan yang memakai tipu daya mamon yang memaksa sehingga merasuk orang-orang yang ingin akan uang. Orang yang cinta mamon pasti nekat melakukan segala sesuatu. Amin. Segala macam dosa bisa dilakukan kalau orang udah cinta mamon. Mau dia merusak dirinya atau bagaimana. Nanti kita lihat juga arti dari 66 ini. Nah, kalau Allah memakai roh sebagai materai, iblis juga memakai roh untuk meterainya, yaitu roh yang bisa merasuk manusia untuk merubahnya menjadi seperti antikris dan iblis. Oleh sebab itu dia merasuk lewat mamon. Jadi sebenarnya yang kita takutkan, yang kita harus waspadai adalah cinta mamon. Oleh sebab itu bersyukur tadi kesaksian Wandi membuktikan bahwa dia terus mengandalkan Tuhan. Daging ini gak pernah mau mengandalkan Tuhan, tapi disuruh tunduk untuk mengandalkan Tuhan. Kita pasti menang kok. Amin. Kita akan dibawa pada situasi di mana kita tidak bisa lagi melakukan sesuatu
Justru disinilah gereja harus memahami bahwa inilah waktunya kita untuk belajar bagaimana kita melepaskan keinginan kita atas uang. Memang kita masih butuh uang di tengah dunia ini. Sekolah harus pakai uang, kita makan juga harus pakai uang, bayar tempat tinggal juga kita harus pakai uang. Tetapi kita diajar oleh Tuhan untuk mengandalkan Dia. Amin. Karena roh-roh setan yang merasuk ini sebagai roh mamon itu lebih dahsyat daripada cheat. Lebih ganas, lebih efektif iblis menggunakan ini, bahkan lebih efisien dari sekedar memakai angka 66 aja. Waduh, mobil itu 666, berarti dia antikris. Udah begitu saja kita. Apa kita pakai 66? Bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita. Amin. Tetapi yang kita harus pelajari, kenapa iblis pakai 66? Dia mau niru Allah. Allah pakai 7, dia pakai 6. Padahal 6 adalah angka manusia. Kalau manusia nggak sadar sama Tuhan, gagal terus. Antikris sadar sama Tuhan nggak? Enggak. Dia pasti gagal lawan kita yang bersama dengan Kristus. Tepuk tangan. Nah, roh jahat ini, roh mamon ini dapat menguasai kita dan mengancam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk melakukan kehendak setan. Ini yang iblis mau, kita semakin lagi banyak jatuh ke dalam dosa. Roh mamon inilah yang menjadi tanda atau materai dari antikris. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Timotius 6 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan mereka menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Amin. Orang bisa mata gelap kalau cinta mamon. Mereka bisa lihai melakukan berbagai macam kejahatan, menuruti pimpinan roh setan yang menguasai kehidupan orang itu. Amin. Dalam kondisi terjepit, nggak makan, lapar, bisa nggak orang mencuri uang? Bisa. Bahkan bisa membunuh. Tapi kalau kita sudah belajar untuk mengandalkan Tuhan, makan nggak makan terserah Tuhan, mati hari ini juga nggak makan terserah Tuhan, maka Allah akan melakukan segala sesuatu. Setiap orang kalau dipercaya oleh orang lain, kita bangga. Apalagi Allah kita. Ketika kita mempercayai Allah dalam situasi yang terjepit bahwa Dia adalah satu-satunya pertolongan kita, maka Dia yang akan bertindak atas kita. Amin. Dia hidup. Dia berkuasa atas kehidupan kita. 6 adalah angka manusia. Manusia diciptakan pada hari keberapa? Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. 3 buah angka 6 berarti ketiga bagian dari manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Ketika tubuh, jiwa, dan roh kita dikuasai oleh antikris atau roh setan atau roh mamon ini, dicengkram oleh roh antikristis ini, roh mamon ini bisa hidup di dalam satu pribadi dia, merasuki tubuhnya, merasuki jiwanya, merasuki rohnya.
sehingga manusia dapat dengan sempurna melakukan dosa seperti antikris. Kejahatan hari-hari ini luar biasa. Saya sempat nonton sepintas gitu, ada orang yang mengirim di status itu, sangat mengerikan. Dia kirim di status orang perempuan sedang dibacok kepalanya sampai dalam keadaan hidup, dia tertelungkup, dibacok sampai habis, kepalanya diangkat kayak gini. Setengah mati itu orang menahan kesakitan. Ini udah sempurna dalam kejahatan. Iblis mau supaya kita masuk dalam segala macam kejahatan dan melakukan apa yang iblis mau untuk kita lakukan. Amin. Sebaliknya dalam Wahyu 14 ayat 1 kita lihat. Wahyu 14 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Amin. Ini adalah materai yang sudah sampai pada tujuan Allah. Jadi setiap kita yang menerima keselamatan dan percaya kepada Kristus Yesus, kita harus dimeteraikan dengan Roh Allah. Sehingga Roh Allah akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Menguasai tubuh, jiwa, dan roh kita seluruhnya untuk melakukan kehendak Allah. Inilah materai yang sudah sampai pada tujuannya, yaitu membuat orang-orang yang telah dimeteraikan menjadi sempurna seperti Allah. Tapi bukan dipaksa atau dirasuk, melainkan dengan penyerahan, dengan ketaatan dari orang itu kepada Roh Kudus. Baru Roh Kudus bisa bekerja di dalam seluruh kehidupan orang. Tapi kalau setan menguasai seseorang, seperti orang gila yang ada di Gerasa, dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Dia nggak mau lakukan itu, pasti sakit tubuhnya. Amin. Orang yang kerasukan setelah dia dilepaskan, dia kesakitan badannya. Iblis menggunakan semua tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyakiti kita. Siapa yang mau tidur di pekuburan? Nggak pernah tidur orang itu di Gerasa. Pukul-pukulin dirinya dengan batu dalam kesakitan. Tetapi kalau Roh Allah bekerja, kita harus penyerahan total kepada Tuhan, baru Dia bisa bekerja atas kita. Amin. Nah, dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22 bahwa spirit antikristus ini ada di antara kita. Dari sekian banyak rasul, salah satunya rasul ini adalah dirasuk oleh Romamon. Siapa? Yudas Iskariot. Yaitu roh iblis yang bekerja sebagai Romamon, sebab uang ini mudah menjerat manusia. Ya, sekali lagi saya bilang, kita butuh uang, tapi kita tidak boleh cinta uang. Amin. Dalam kondisi seperti kalian yang masih muda-muda, nggak punya apa-apa, belajar yang seperti ini yang paling enak. Amin. Karena kalian belum punya tanggung jawab. Apalagi kalau ada orang yang sudah memiliki tanggung jawab, orang tua, punya anak. Wah, itu kalau nggak punya uang, kelabakan, anaknya nggak bisa. Tapi kalau kalian sendirian, udah belajar dari mudanya untuk mengandalkan Tuhan, maka luar biasa nanti kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Jangan sampai kita dirasuk oleh roh Mamon. Sebab roh Mamon ini sangat berbahaya. Yudas
ada di antara murid-murid Kristus. Yudas ini adalah antikris pertama keluar dari antara ke-12 rasul itu. Nah, kalau pada anak-anak Allah tidak ada tanda dari iblis ini di dahinya. Juga orang-orang yang tertinggal dalam zaman antikris yang bertobat dan bertahan untuk tetap percaya pada Yesus. Tentunya kalau kita tidak diangkat oleh Kristus pada hari pengangkatan, maka kita akan tinggal bersama dengan antikris. Karena dia sudah menyatakan dirinya pada 3,5 tahun kedua. Dan apabila orang-orang itu masih mau percaya kepada Kristus, masih ada kesempatan, tetapi tidak lagi seperti kita sekarang ini, mereka harus bayar dengan nyawa. Sebab kalau mereka tidak dicap dengan antikris, mereka tidak tunduk pada aturan antikris, maka mereka tidak bisa hidup. Mereka mati, tetapi tidak menyangkal Kristus. Nah, inilah tanda yang di dahi anak-anak Tuhan tidak ada tanda dari iblis ini. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Pada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Amin. Kemungkinan untuk orang bisa memerintah pada 1000 tahun walaupun dia tidak diangkat dalam pengangkatan, kemungkinan bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Tetapi mereka harus mengalami aniaya seperti ini. Oleh sebab ini adalah zaman anugerah. Kita hanya belajar untuk menyangkal diri kita dan memikul salib. Kita hanya belajar untuk mengandalkan Tuhan hari ini dan berani mati. Kalau nggak punya uang, nggak punya apapun, nggak punya kehormatan sekalipun, kita berani mati. Tetapi Tuhan pasti akan melindungi kita dari semua hal yang jahat. Karena ini adalah zaman anugerah Tuhan. Jadi Allah, dahi adalah tempat meterai dari Allah. Tidak pernah Allah memeteraikan seseorang di tangannya. Dan iblis meniru, bahkan ditambahi dengan tangan. Karena iblis bisa memakai apa saja untuk bisa menguasai seseorang. Dia meteraikan di dahi, meteraikan di tangan, mau dimeteraikan apa lagi, bahkan bisa juga dipakai kuasa-kuasa kegelapan. Mengapa Allah hanya menaruh meterainya di dahi, bukan di tangan? Dahi adalah kepala atau pikiran, dan tangan adalah perbuatan. Sebab melalui dahi ini, pikiran ini, ketika Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, maka roh dan pikirannya akan terus diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Jadi nggak perlu dia pakai tangan dimeteraikan, karena ketika Roh Kudus masuk di dalam kehidupan seseorang, dimeteraikan di dalam diri seseorang, maka pikiran orang itu, roh dan pikiran orang itu diperbaharui terus oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Amin. Supaya kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Jadi Allah hanya meteraikan di dahi kita, nggak perlu di tangan. Karena
Kita sendiri yang harus menggerakkan tangan kita sesuai dengan kehendak Allah. Allah memeteraikan orang-orang yang mau taat dan percaya kepada Allah, sehingga pikirannya diperbaharui menjadi benci sama dosa, menjadi tidak cinta lagi sama Tapi iblis ini nggak perlu menunggu orang sampai mau taat dulu. Dia paksa orang, amin. Dia bujuk, dia menipu kita, dia merasuki kita dan memaksa kita untuk melakukan apa yang dia mau. Amin. Makanya seringkali orang percaya ketika dia sudah melakukan satu kejahatan dia nyesal, karena roh Allah masih bekerja dalam diri orang itu. Masanya antikris akan dinyatakan pada waktunya. Kalau dalam Daniel 7 dikatakan dalam minggu ke-70 Daniel atau 3,5 tahun pertama. Di dalam kitab Daniel, karena panjang, Daniel 1 ayat 1 sampai 7, kemungkinan saya akan jelaskan ini nanti. Di dalam kitab Daniel, Daniel melihat penglihatan ada 4 binatang yang kita hadapi pada masa pertama, yaitu 3 binatang antikris yang sudah muncul saat ini. Sebab itu gereja saat ini mengalami dan menghadapi situasi yang sangat dahsyat. Tetapi saya mau katakan bahwa gereja pasti menang atas ketiga binatang ini. Karena ada binatang yang keempat yang mengerikan, nanti kita akan bicarakan selanjutnya. Kenapa kita bisa mengalahkan ketiga binatang ini? Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di tengah dunia ini. Roh apapun yang menguasai dunia ini, yang berasal dari dunia ini, tidak bisa mengalahkan kita, orang percaya. Namun sesudah pengangkatan gereja, maka binatang antikris yang keempat ini akan muncul dan menguasai seluruh dunia. Setelah pengangkatan, ini mungkin antikrisnya. Sebab gereja musuhnya tidak ada lagi, dan dia berkuasa penuh atas dunia ini. Sekarang gak bisa dia berkuasa penuh. Amin. Masih ada orang-orang benar, masih ada gereja yang terus berdoa dan berperang untuk aniaya ini tidak terjadi sedahsyat di mana setelah pengangkatan gereja. Oleh sebab itu sikap kita hari ini menolak chip. Amin. Amin. Karena di sini ada kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi kita hilang karena kalau pakai chip kita ketahuan kemana kita pergi, uang kita berapa dan sebagainya. Tapi itu bukan tanda antikris, sekali lagi saja. Jadi kita berhak untuk menolak chip ini, karena kita nggak tahu sesuatu yang ditanamkan di tubuh kita bisa kena kanker dan sebagainya, kita bisa seperti itu, ya. Dan yang bisa mempengaruhi kita bukan chip ini, tetapi roh setan, roh mamon yang menguasai kita. Nah, orang yang tidak cinta uang lepas dari meterai antikris. Oleh sebab itu kita diajar sekarang oleh Tuhan. Bersyukur nggak oleh setiap pelajaran-pelajaran yang kita hadapi? Jangan mau jadi kaya, karena kita akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Cukuplah, asal ada makanan dan minuman cukup buat kita. Pergumulan orang percaya akan lebih banyak hari-hari mendatang. Ini baru spirit antikrisnya. Kesulitan dan penderitaan pasti datang silih berganti dalam kehidupan kita.
Sebab dosa dan kejahatan makin meraja. Kemarin waktu saya pulang jam 12 malam hari Jumat, dikatakan bahwa di Kelapa Gading sudah ada kejahatan, semua orang sudah bisa beli pistol tembak. Ada penembakan di daerah Kelapa Gading. Kejahatan akan makin memuncak. Tapi kita jangan takut. Amin. Sebab Allah tahu mempersiapkan umat. Asal kita mau bersedia sejak sekarang mempersiapkan diri. Amin. Karena dalam situasi sesulit apapun, gereja pasti menang. Dengan pertolongan pekerjaan Roh Kudus, dengan pertolongan pekerjaan 3 pribadi Allah di dalam kehidupan kita, dan penyingkapan firman Tuhan secara sempurna. Ini penyingkapan firman Tuhan agar diketahui di seluruh dunia bahwa chip dan sebagainya itu membuat kekacauan, itu membuat kita merasa bahwa wah udah kita akan mati dimeteraikan dan sebagainya. Kita udah kacau sehingga timbul segala ketakutan. Gereja mulai penuh dengan orang-orang beribadah karena takut. Lama-lama hilang takutnya, nggak gereja lagi. Bukan itu. Wahyu bicara tentang Kristus Yesus yang mengalami kemenangan. Bukan bicara tentang antikris, dia musuh kita yang harus kita kalahkan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah takut oleh situasi dan keadaan penderitaan apapun yang kita akan alami saat ini, karena penyingkapan firman Tuhan akan dibukakan oleh Tuhan secara sempurna. Lagi pula Tuhan berjanji kok, pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita, sesuai dengan iman kita. Enggak semua orang harus mati, dibunuh untuk percaya sama Yesus. Amin. Sesuai dengan iman kita, pencobaan-pencobaan tidak melebihi dari kekuatan kita. Kesukaran-kesukaran yang kita alami akan terjadi keamanan yang rapuh. Amin. Tetapi apabila ada perlindungan Tuhan, saya seringkali lupa kunci mobil. Kaca mobil itu nggak ditutup, pintu terbuka. Mungkin saking lelahnya, di mana-mana sudah terjadi perampokan dan sebagainya. Saya bukan 1 kali, 2 kali malah terjadi seperti ini, sering. Tetapi perlindungan Tuhan ada. Tapi jangan mencobai Tuhan juga ya. Keamanan yang udah rapuh sekarang. Amin. Tidak ada keadilan. Kita mau cari keadilan di mana? Hanya Tuhan yang memberikan keadilan. Ada banyak kok orang di penjara berpuluh-puluh tahun, sebenarnya dia tidak bersalah. Kejahatan kita meningkat. Kejahatan akan semakin meningkat. Termasuk kemungkinan pemakaian chip ini dipaksakan. Tetapi kalau kita nggak mau juga nggak apa-apa, karena ini bukan tanda antikris. Amin. Gereja bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak mungkin kalah oleh siapapun, termasuk antikris. Katakan amin. Amin. Memang harus betul-betul bisa hidup dipimpin oleh Roh. Kita di tempat ini ada disiplin doa. Daging ini udah nggak bakal mau nggak tunduk sama Tuhan. Amin. Ini berarti hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup dalam kesucian, maupun pikiran, perasaan kita, semua tubuh kita melakukan kesucian Allah. Ini orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Kita menghadapi antikris, kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Udah dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah firman-Mu
hidup dalam dosa, sekecil apapun, Roh Kudus nggak bisa bekerja di dalam kita. Bahkan Roh Kudus terpaksa harus meninggalkan kita. Nah, kalau kita tidak hidup dalam pimpinan Roh di akhir zaman ini, kita tidak mungkin bisa menghadapi masa-masa yang sulit ini. Amin. Apalagi dalam minggu ke-70, 3,5 tahun pertama masa Antikris. Hukumannya sangat keras seperti Ananias dan Safira. Dia berbohong dengan uangnya sendiri, tapi dia berbohong untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Dia mati. Amin. Problem-problem sekuler juga akan terjadi luar biasa. Jangan coba-coba menambahkan uang kita di bank dan sebagainya dengan cara-cara supaya kita dapat lebih dari apa yang ada. Cukupkan apa yang ada padamu, karena ada banyak penipuan yang akan terjadi. Dalam dunia sekuler, kejahatan dan tipu daya iblis sudah mulai bekerja. Amin. Oleh sebab itu orang-orang yang bekerja di sekuler, dia harus full heart buat Tuhan, sungguh-sungguh buat Tuhan. Amin. Dan mau dipimpin oleh Roh Tuhan, baru kita bisa menghadapi semuanya ini. Tetapi pada masa itu, tingkat rohani orang-orang saat itu sudah tinggi semua. Amin. Penyerahan mereka sudah penuh kepada Tuhan, dan terus dipimpin oleh Roh Allah, dan sanggup untuk menggenapi semua rencana Allah sampai tamat dengan sempurna, dengan kesucian. Ayo kita belajar untuk hidup suci. Amin. Hidup suci bukan hanya tidak melakukan perzinahan, tetapi hidup suci dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Harus punya pikiran yang positif terhadap setiap orang. Ayo kita belajar semua. Amin. Jangan pernah kita melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Allah. Kesukaran keuangan akan terjadi sangat hebat. Makanya akan terjadi seperti ini, seperti hujan awal. Kisah Rasul 2 ayat 43 sampai 45. Kisah Rasul 2 ayat 43 sampai 45. Maka ketakutanlah mereka semua, dan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin. Kesukaran keuangan akan hebat, tetapi orang yang di dalam gereja saling bahu-membahu. Amin. Kita sudah mulai lihat ada saling menolong satu dengan yang lain. Ketika yang satu punya uang, yang satu bisa tolong yang lain. Kita mulai belajar dari perkara-perkara kecil gereja Tuhan. Amin. Nah, nantinya keadaan gereja waktu ini akan sangat luar biasa. Walaupun ada penganiayaan, ada kesukaran yang besar, ada masalah ekonomi yang sangat berat, tetapi keadaan gereja pada hujan air dipenuhi dengan kuasa Allah yang luar biasa. Amin. Orang Kristen akan sungguh-sungguh dipenuhi oleh kuasa dan hikmat daripada Tuhan dalam pelayanan mereka. Ini disebut masa keemasan gereja.
kita lihat kegoncangan di luar sana terjadi. Amin. Orang mengalami kesulitan ekonomi yang sangat berat. Tetapi gereja Tuhan mengalami sesuatu keemasan yang luar biasa. Gereja Tuhan mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Kenapa? Karena gereja Tuhan dipimpin oleh Roh Allah, dikuasai oleh Roh Allah. Amin. Dan hidup pada tingkat tinggi, yaitu tuntunan Tuhan. Nanti di akhir zaman akan terjadi banjir dosa. Kejahatan makin merajalela. Kalau zaman Nuh banjir apa? Banjir air. Tapi di akhir zaman akan dipenuhi dengan banjir dosa. Dunia akhir zaman tidak lagi binasa oleh karena banjir air, tetapi oleh banjir dosa dan kejahatan. Ini tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Ya, oleh sebab itu gereja Tuhan harus mempersiapkan diri hari ini. Kalau engkau dikhianati, engkau berdoa buat orang itu. Hatimu justru sedang diajar untuk ada dalam kesucian. Sedikit banyak semua orang akan terkena ini. Seperti zaman Nuh kan semua kena banjir air. Hanya orang-orang pilihan Tuhan kan? Berapa orang? 8 ya, yang masuk dalam bahtera. Ayo kita semua masuk dalam bahtera GS Tanah Merah. Amin. 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 Haleluya. Supaya kita dipimpin oleh Roh Allah semua untuk mengatasi setiap yang terjadi. Oleh sebab itu harus ada kesatuan hati. Amin. Sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Dipimpin oleh persekutuan Roh Allah dan dengan kasih Kristus, dipenuhi dengan pengampunan demi pengampunan. Orang bersalah sama kita, teman-teman kita di sekitar kita bersalah, ayo ampunin mereka cepat. Maka kita bisa bertahan di hari-hari yang super sulit itu. Kalau orang disakiti penuh dengan kepahitan terus, lama-lama ditarik oleh antikris. Amin. Nah, bagaimana dengan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Kita nggak perlu baca. Mereka yang penuh dengan Roh Kudus, tetapi tidak terus-menerus dipimpin Roh, akan kena salah satu macam kejahatan dan dia akan mati dalam kejahatan itu. Seringkali 5 gadis bodoh ini kelihatannya hanya penuh roh kalau pelayanan. Kalau kehidupan sehari-hari berjalan, dia tidak lagi dipenuhi oleh roh, tetapi menuruti keinginan daging dan kehendak diri sendiri. Ini namanya 5 gadis bodoh. Dalam pelayanan seperti berapi-api. Ada roh Allah yang bekerja, tetapi setelah pelayanan keluar, roh siapa? Roh daging, roh setan yang menguasai orang itu. Amin. Ya, orang seperti ini tidak mungkin diangkat oleh Tuhan. Mereka akan tertinggal. Mereka akan mengalami problem cap antikristus. Ya, jadi bagaimana kita bisa menang? Bagaimana kita bisa bertahan? Yang pertama apa? Tidak cinta. Yang kedua, hidup di bawah pimpinan Roh Allah. Ayo maju terus, gereja Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa iblis tidak pernah berhenti untuk menyerang kehidupan kita. Oleh sebab itu kesatuan hati harus ada dalam gereja Tuhan untuk kita sama-sama bisa menang. Yang kedua adalah keterbukaan satu dengan yang lain, supaya kita saling dapat membantu satu dengan yang lain. Karena selama masih ada gereja, antikristus binatang keempat tidak bisa muncul.
lagi menguasai seluruh dunia ini. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita senantiasa. Gereja harus mengalami kemenangan atas antikris, lebih-lebih dalam 3,5 tahun pertama. Sesudah kesukaran 3 tahun, jadi 3,5 tahun pertama itu nubuatan Daniel yang menyatakan ada 4 binatang. Jadi 3,5 tahun pertama 1-3 binatang yang akan muncul menguasai kita. Saya sedang pelajari binatang-binatang ini. Jadi orang yang menang atas dosa dan antikris, mereka akan ikut diangkat oleh Tuhan. Amin. Ayo kita siap untuk melawan antikris dengan kebenaran Allah yang disingkapkan, dan semakin lagi kita menyandarkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab ketika kita satu roh dengan Tuhan, pikiran dan perasaan dan kehendak kita bersama dengan Kristus, kita gampang sekali seperti magnet dapat diangkat. Tapi apabila kita masih mencintai dunia ini, jelas kita akan tertinggal. Kiranya firman ini bisa menguatkan kita sekalian, membukakan kita semua. Ketika kita mau menang atas musuh kita, kita harus mengetahui siapa musuh kita. Kita masuk dalam part 3, karena masih ada lagi part 3 minggu depan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan pada siang hari ini. Biarlah penyingkapan firman Tuhan terus terbuka selengkap-lengkapnya, secara total dan sempurna, supaya kami umat Tuhan, gereja Tuhan, dituntun oleh Allah untuk dapat mengalami kemenangan atas antikris. Gereja bukan menjadi korban daripada antikris, tetapi gereja adalah orang-orang yang mengalami kemenangan atas antikris. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.